Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Faktor terhadap Atribut Sabun Mandi Kesehatan Transparan merek Madu Mutiara. Dengan anggota kelompok, Tesuruni Purwanti, Andi Karyandi, Mario Bernardino, dan Jasmine Wildani Arisa. Langsung saja kepada pembahasan bab 1 pendahuluan yang menelatar belakangi dari penelitian ini karena pada saat ini penduduk Indonesia lebih banyak memilih menggunakan produk sabun cair. Dengan selisih 12,02%, permintaan penduduk Indonesia lebih memilih sabun cair dibandingkan sabun padat. Tapi ternyata jenis sabun padat, terutama sabun kesehatan transparan, memiliki bahan tambahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Atribut-atribut sabun mandi kesehatan transparan seperti daya bersih, aroma, warna, harga, kemasan, merek, iklan, kesehatan, dan prestis yang kali ini penulis akan teliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja dari atribut sabun mandi kesehatan transparan yang menjadi faktor pembentuk kepercayaan pada responden terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul Analisis Faktor terhadap Atribut Produk Sabun Mandi Kesehatan Transparan merek Madu Mutiara. Dengan identifikasi masalah, atribut-atribut apa saja yang menjadi faktor pembentuk kepercayaan responden terhadap sabun transparan merek Madu Mutiara, dengan tujuan dari studi kasusnya untuk mengetahui atribut apa saja yang menjadi faktor pembentuk kepercayaan responden terhadap sabun transparan merek Madu Mutiara. Bab 2 tinjauan pustaka dengan teori variabel, yaitu sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan dan ada juga yang cair. Sabun transparan seringkali disebut sebagai sabun gliserin. Kenapa disebut demikian? Karena pada proses pembuatan sabun transparan ditambahkan sekitar 10-15% gliserin. Identifikasi atribut. Atribut produk sabun mandi ini adalah ciri-ciri yang melekat dari produk inti dan faktor-faktor yang mendukungnya. Macam-macam atribut yang diteliti oleh peneliti ini yaitu daya bersih, aroma, warna, harga, kemasan, merek, iklan, kesehatan, dan prestige. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel penelitian berdasarkan dapat atau tidaknya variabel penelitian dimanipulasi yang dapat dibedakan menjadi dua, variabel dinamis, yaitu atribut, variabel statis, sabun mandi transparan, dan variabel statis. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan analisis faktor dengan jenis analisis faktor eksploratori yang mana analisis tersebut untuk menentukan banyaknya faktor dengan memperhitungkan varians maksimum dalam data. Bisa dilihat terdapat model analisis faktor dengan keterangan Y sama dengan vektor variabel matriks, mu vektor rata-rata variabel, sigma vektor faktor spesifik. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Deskripsi data. Data ini diperoleh dari hasil kuesioner yang digunakan untuk data penulisan skripsi oleh Muhammad Iyas dengan total 30 responden. Kemudian untuk metode analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil kuesioner, penelitian dianalisis menggunakan metode analisis faktor dengan bantuan software RStudio. Untuk langkah pengerjaannya sendiri itu ada 6 langkah. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menentukan matriks korelasi, di mana matriks korelasi ini menunjukkan besarnya atau eratnya hubungan antar variabel. Selanjutnya ada uji Bartlett, diketahui nilai p-value-nya kurang dari 0,05, dan kriteria KMOMSA sendiri itu harus lebih dari 0,5. Dapat dilihat dari variabel aroma dan warna kurang dari 0,5, maka variabel tersebut belum layak difaktorkan. Selanjutnya yaitu matriks korelasi setelah variabel warna dihilangkan, karena dilihat dari nilai KMOMSA tadi, nilai warna itu nilainya yang paling kecil dari variabel yang lainnya. Kemudian variabel tersebut tadi sudah layak untuk difaktorkan atau dapat dilakukan analisis lebih lanjut dikarenakan nilai KMOMSA dari semua variabel lebih besar dari 0,5, dan uji Bartlett juga nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Selanjutnya menentukan jumlah faktor. Dilihat dari nilai eigen yang memiliki nilai lebih dari 1 terdapat pada dua nilai pertama, maka korelasi antar variabel dapat dijelaskan oleh dua faktor. Karena jumlah faktor pada penelitian kali ini lebih dari 1, maka diperlukannya rotasi faktor untuk menentukan atribut mana yang masuk ke dalam faktor 1 dan faktor 2. Selanjutnya yaitu menentukan pendekatan yang digunakan dalam analisis.
Yang pertama ada metode prinsipal komponen tanpa rotasi, yang mana bisa kita lihat kumulatif variannya dari output tersebut didapat 0,68, yang artinya metode prinsipal komponen tanpa rotasi bisa menjelaskan 68%. Yang kedua, metode prinsipal faktor tanpa rotasi bisa kita lihat kumulatif variansnya diperoleh sebesar 0,59, yang artinya metode prinsipal faktor tanpa rotasi dapat menjelaskan 59% total varian data. Yang ketiga, metode iterated prinsipal faktor tanpa rotasi, yang mana terdapat kumulatif variansnya diperoleh sebesar 0,60, sehingga metode iterated prinsipal faktor tanpa rotasi dapat menjelaskan 60% total varian data. Maka pada penelitian kali ini, kita menggunakan pendekatan metode prinsipal komponen tanpa rotasi karena dari kumulatif variansnya metode ini bisa menjelaskan 68%, yang mana dari metode-metode lain itu yang paling besarnya metode prinsipal komponen tanpa rotasi. Baik, selanjutnya ada rotasi faktor, di mana dalam analisis ini menggunakan prinsipal komponen dengan rotasi Varimax dan juga prinsipal komponen dengan rotasi Oberlin. Dari hasil output yang didapatkan, dapat dilihat bahwa untuk variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan memiliki nilai RC1 lebih besar dari RC2 pada prinsipal komponen dengan rotasi Varimax. Maka dapat dikatakan bahwa faktor 1 disusun oleh variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan. Sedangkan dapat dilihat dari hasil output untuk variabel aroma, kesehatan, dan prestis memiliki nilai RC2 lebih besar daripada RC1, maka dapat dikatakan bahwa variabel ini masuk kepada faktor 2. Kemudian, nilai keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 yaitu sebesar 66% dan faktor 2 sebesar 34% yang dapat dilihat dari nilai proportion explained atau nilai proporsi. Selanjutnya, pada prinsipal komponen dengan rotasi Oberlin, dari hasil output didapatkan bahwa untuk variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan memiliki nilai TC1 yang lebih besar dari TC2. Maka dapat dikatakan variabel 1 ini disusun oleh variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan. Sedangkan untuk label, kesehatan, dan untuk aroma, kesehatan, dan prestis masuk kepada faktor 2, karena dapat dilihat nilai output dari variabel tersebut memiliki nilai TC2 yang lebih besar dari TC1. Maka untuk faktor 2 disusun oleh variabel aroma, kesehatan, dan prestis. Kemudian untuk nilai keragamannya sendiri dapat dijelaskan oleh faktor 1 yaitu sebesar 71% dan faktor 2 sebesar 29% yang dapat dilihat dari nilai proportion explained. Maka pembahasan yang dapat diambil dari analisis ini yaitu diperoleh hasil bahwa faktor 1 disusun oleh variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan yang diberi nama faktor daya tarik. Sedangkan faktor 2-nya disusun oleh variabel aroma, kesehatan, dan prestis yang diberi nama faktor efek penggunaan sabun. Dengan masing-masing keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 66% dan faktor 2 sebesar 34% menggunakan rotasi Varimax, atau faktor 1 sebesar 71% dan faktor 2 sebesar 29% dengan rotasi Oberlin. Sehingga kesimpulan dan saran yang didapatkan dari analisis ini yaitu, untuk kesimpulannya, komponen utama atau prinsipal komponen dengan rotasi Varimax dan Oberlin yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel daya bersih, label, harga, kemasan, merek, dan iklan masuk ke dalam faktor 1, yaitu faktor daya tarik. Dan untuk variabel aroma, kesehatan, dan prestis masuk ke dalam faktor 2, yaitu faktor efek penggunaan sabun. Dengan masing-masing keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1, yaitu sebesar 66% dan faktor 2 sebesar 34% menggunakan rotasi Varimax, atau faktor 1 sebesar 71% dan faktor 2 sebesar 29% dengan rotasi Oberlin. Dan selanjutnya, variabel warna disimpulkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan responden untuk sabun transparan merek Madu Mutiara, karena variabel ini menunjukkan nilai KMO MSA yang rendah. Sehingga saran yang dapat diberikan yaitu produsen sabun agar lebih meningkatkan lagi kualitas dari atributnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan responden untuk menggunakan sabun transparan merek Madu Mutiara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.